Percaya ya? Percaya. Tapi Mas, yang jelas kamu kalau misalnya datang keluar, kamu mempermalukan kita bertiga. Novi! ini orang kantor, kamu apa? Udah pakai lusuh-lusuh kayak gini. Bu El jangan sampai gitu dong. Denovi kan baik ya, cantik baik. Cuman ini nggak cantik udah marah-marah terus sama saya, Bu. Jangan sembarangan kamu, kurang ajar banget kamu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan... Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku nyampe juga di kota. Udah lama banget aku nggak ke kota. Kelamaan di kampung ngurusin kebun teh. Jadi sekarang ke kota, malah tanggung pembangunan di kota makin maju. Kota Bondowoso semakin hari semakin bulan, semakin nggak aku samperin ke sini, semakin lancar. Jalanan makin banyak yang satu arah. Cuman ngomong-ngomong, Ibu Meme ini kemana ya? Perasaan janjian jam 7. Ini habis hujan, apa gara-gara karena hujan Ibu Meme gak ada mantel. Ibu Meme kan gak ada mobil. Udah aku bilangin pakai mobil kantor juga. Tapi nggak apa-apa lah. Sembari aku bertemu dengan partner kerjaku, dengan manajerku, aku juga bisa menikmati suasana kota di pagi hari ini. Ya meskipun agak sedikit basah, tapi nggak apa-apa lah. Kalau di kampung malah jarang hujan ya. Di kampung jarang sekali hujan, tapi di sini hujan terus. Apa gara-gara jangan-jangan banyak pohon ya? Tapi di kampung malah banyak pohon, kebun teh juga malah banyak. Di sini juga jarang mobil-mobil jeep ya. Kalau mobil jeep di sini kayaknya kurang enak. Ini kan medan-medan kampung. Kalau kayak gini nih harusnya aku bawa yang sedan, bawa yang kecil, bawa mini sedan. Kalau bawa kayak gini kayaknya jadi pusat perhatian orang deh. Daripada aku nunggu sini jadi pusat perhatian orang, lebih baik aku pergi sambil mencari si Ibu Meme. Pergi kemana ya? Sini, sana. Ibu Meme pasti tahu sama mobil ini kok. Sembarang deh, aku pergi sini aja deh. Saya sama El di mana ya? Aduh Mas, kalau jalan tuh pakai mata dong. Iya ini nggak pakai dengkul, mbaknya juga sih kebesaran, kegedean badannya. Ya udah saya, ya maksud saya mau saya ambilin Mbak. Nggak usah biar, aduh Masnya kena minuman saya ya. Aduh Mas, aku minta maaf ya. Ya minta cuma maaf basah Mas. dikit sih, ya udah Iya, nggak apa-apa. Tetap aja aku merasa bersalah. Ya udah ini nggak apa-apa, buang aja, lagian itu udah mau habis kok. Mbak kok nggak kelihatan saya sih, padahal saya kan juga cari orang di sini. Mbak main HP ya? Hah? Main handphone? Iya, saya main HP, cuman Mas, ya namanya juga ada kepentingan, jadi nggak fokus ke jalan. Ya meskipun ada kepentingan, Mbak tuh harus melihat jalan karena membahayakan diri Mbak sendiri. Habisnya ya kecuali Mbak ini sedikit ya langsing lah gitu. Mbak orang kota ya? Ya nggak ada sih, cuman orang sekitar sini aja. Banyak kenapa? Ya soalnya saya dari kampung Mbak. Jadi saya dari kampung? Jadi saya tujuan ke kota itu cari orang sebenarnya. Oh tapi Mas ngerti di daerah sini? Dulu sih waktu saya umur 5-6 tahun Mbak, saya juga pernah sekolah di kota ya, karena kakek nenek saya di kampung, terus orang tua saya di kampung. Aduh nggak ada minum. Wajah Mbak kayak air. Bikin keselak. Ya lama saya nggak ada air. Gimana dong? Udah nggak apa-apa, memang kebiasaan saya Mbak. Kalau melihat sesuatu wanita yang memang agak cantik terus agak gede dikit ya saya pasti keselak. Bapak saya asli kampung, terus ya saya lanjutin ya. Ibu saya asli kampung, yang makanya saya ditarik ke kampung karena keluarga saya tuh mengharapkan saya meneruskan
usahanya di kampung. Mohon maaf Mbak, bukan maksud saya untuk sombong terhadap Mbak. Mbak mungkin nggak percaya dengan penampilan seperti ini, saya punya usaha di kampung. Ya. Ngomong-ngomong, saya minta maaf yang tadi ya Mas ya. Bajunya nggak kenapa kan? Nggak apa-apa. Aku ganti, aku beliin. Nggak usah, ini anti air. Oh, orang kota gitu ya, kalau semisal tanggung jawabnya besar. Maksud saya tanggung jawabnya besar. Iyalah Mas, ini aku lagi cari temen aku, cuman nggak tahu kemana ya. Padahal udah janjiannya di sini. Perasaan saya dari tadi pagi Mbak, keliling nggak ada teman-teman sama sekali. Masnya dari tadi pagi di sini? Iya, dari tadi pagi. Tapi Masnya masih juga belum ketemu sama temannya? Masnya ini kesasar atau gimana sih? Ya wajar Mbak. Kan pagi-pagi di sini hujan, gerimis, ya kan? Iya ya, sih. orang kan sungkan atau orang kan juga risih mau keluar pagi-pagi kalau semisal hujan-hujan gerimis kayak gini. Ini aja baru reda nih. Coba lihat. Ya makanya saya bilang saya dari tadi pagi di sini. Mbak ngapain pagi-pagi ke sini? Kan Mbak nggak kerja? Iya, saya kerja. Nah, kebetulan teman kantor saya tuh janjian di sini, tapi ya aku nggak tahu caranya apa. Oh, Mbak kerja di kantor. Pantes wajah-wajah Mbak memang wajah-wajah kantor, pakai lipstik, mehong, menyong, apa kalau bahasa kampungnya. Kamu pikir aku menor apa Mas? Nah, maksudnya itu karena kalau di kampung saya itu terbiasa melihat wanita, ya biasa Mbak. Maksudnya nggak pakai lipstik gitu, paling pakai lipstik kalau nggak ini pakai dari bahan-bahan alami, dari bahan-bahan hutan. Contohnya kayak raspberry, gitu. Ambil stroberi di hutan. Kalau di kampung saya tuh ada namanya manteng. Manteng itu biasanya dibuat lipstik merah tuh. Kalau ada lagi bahasa kampungnya itu tua. Tua itu ibaratkan kayak biji-bijian. Cuman dia kalau dimakan enak sekali. Di kota tuh saya cari susah banget. Gitu Mbak. Saya juga baru tahu sih Mas. Ngomong-ngomong, namanya siapa Mas? Oh, nama saya. Nama saya Fajar. Fajar. Nah, terbiasa dipanggil Kacong Fajar. Kalau Mbak sendiri siapa namanya? Nama saya Novi. Oh, Novi. Saya pikir nama Mbak Claudia Sitia. Soalnya agak gede. Namanya kan biasanya kalau di kampung saya tuh Claudia Sitia gitu. Ini Masnya baru kenal tapi ngece deh. Ngomong-ngomong, kita kecelakaan, kita tabrakan kayak gini, seakan-akan kita udah kayak kenal akrab banget ya Mbak ya? Iya, Masnya sendiri kan yang cerita dari kotanya dari desa terus sampai sini. Ya, kalau saya masih mending lah Mbak, saya dari kampung. Di kampung itu saya jarang sekali bertemu dan berinteraksi dengan perempuan seperti Mbak. Tapi kalau Mbak kan di kota seperti ini, sudah sering kali tuh bertemu dengan laki-laki seperti saya. Maksudnya Mbak ini enak, nyambung dengan saya, care gitu. Maksudnya, ya biasanya kalau orang kota itu emang nafsi-nafsi Mas, maksudnya ya. Apa nafsi-nafsi itu? Nafsi itu maksudnya ya nggak peduli, misal kita tabrakan gini ya udah minta maaf udah selesai. Oh, saya pernah dengar kata kiai, nafsi-nafsi itu bahasa Arab ya, sendiri-sendiri. Ya. Mungkin. Oh benar, saya di kampung diajarin sedikit. Mbak kok tahu bahasa nafsi-nafsi? Iya, emang itu bahasa keseharian kita. Mbak ngaji? Iya, ngaji juga. Agama Islam Mas. Wah. Ngapain masih tanya-tanya? Ya enggak Mbak, sekalian saya ke kota, kemungkinan apalagi kita bisa satu beragama kayak gini kan, siapa tahu bisa itu dah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, memang Mbaknya ini Apa jomblo atau single atau udah punya pasangan atau udah gimana? Ya, aku janda. Oh, sudah nggak ada suami? Mohon maaf sebelumnya Mbak, bukan maksud saya mau menikung Mbak. Saya punya anak satu, masih umur 5 bulan dan ya gimana ya, namanya udah maut ya, suami saya meninggal dunia. Oh ya tepat nggak 1 bulan yang apa-apa, lalu. berarti Mbaknya tipikal orang setia. Masalah janda atau perawan tuh sama aja. Kalau orang kampung tuh bilang yang penting itu open atau apa namanya ya, baik terhadap suaminya, mau janda, anak Penyayang 1, 2, maksudnya. penyayang, pengertian, tahu masak, terus tahu nyuci, terus tahu ke sawah, yang terakhir tahu diri. Ya nggak canda, daripada kita ngobrol di sini nggak enak Mbak nunggu temennya. Saya juga cari teman saya, kebetulan nih nggak ada. Daripada kita berdiri di sini, saya juga nggak ada teman ngobrol. Mungkin banyak juga pagi-pagi nggak ada teman ngobrol. Lebih baik kita ke sana cari tempat ya. Boleh. Ya boleh. Sorry bukan ke sana, ke situ aja. Ya orang kampung hati sosialnya tinggi, wajar lah. Jadi ya ladies first. Saya juga gini-gini bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris? Wah bisa, saya lulusan kuliah juga. Awas, banyak agak gede. Dah.
Ini si Ibu Novi kemana ini? Kan seharusnya kita sebagai karyawan baru itu harus bersikap baik tepat waktu di depan Ibu Meme. Iya ini Pak, di mana sih Novi ini? Dari tadi saya tungguin nggak ada juga. Aduh, itu tapi emang Apa memang perempuan seperti itu ya? Harus berdandan lama sekali juga. Seperti itu memang. Tapi kamu kan enggak. Kalau kamu ini kan tepat waktu. Seharusnya si Novi ini tidak meremehkan waktu ketemu sama Ibu Meme seperti sekarang ini. Iya kan gak enak juga ya kita ke Bu Meme ini. Masa iya kita cuma gara-gara Bu Novi ini kita harus kayak jelek gitu loh di matanya Bu Meme. Jelas sekali. Si Novi ini memang harus kita kasih pelajaran lah agar dia tidak lambat seperti sekarang ini. Iya sih, apalagi kita kan pegawai baru di sana. Jadi kita tuh harus seenggaknya kita tuh harus disiplin. Kita harus nunjukin gimana kinerjanya kita yang bener gitu kayak apa. Ini kalau kayak gini caranya kita bisa kelabakan sih. Kita bisa dimarahin sama Bu Meme nih. Bukan cuma dimarahi sama si Meme itu, sama si Ibu Meme. Rencana kita yang awalnya itu bisa berantakan kalau sampai si Novi ini terlambat. Iya, bayangkan, Pak. Aku sama kamu kan dari kemarin sudah membuat siasat baru. Gimana caranya di depan Ibu Meme itu kita terlihat sebagai pegawai yang baik, pegawai yang oke. Jadi kita bisa dipercaya dengan Bu Meme. Jadi kita tuh kayak dikasih kepercayaan dan semua. Jadi kalau kita sudah dikasih kepercayaan, semua pekerjaan itu kita bisa kasih ke junior-junior yang lain atau senior-senior yang lain. Jadi kan kita enak kerjanya Pak. Kita dikasih tugas tapi kita ngasihkan tugas kita ke orang lain gitu. Kan kita lebih kayak lebih enak gitu kerjanya Pak. Jadi gajinya bisa gaji buta dong kita. Jelas sekali. Kan seperti itu memang yang kita inginkan selama ini kan. Kerja meskipun kita karyawan baru, kita masuk ke sana ambil enaknya saja. Setelah enak, betul. Cuma caranya itu kita harus bersikap baik di depan Ibu Meme. Ibu Meme ya benar. Karena kalau kita kelihatan baik, nanti Ibu Meme bakalan mempercayakan kepada kita. Bisa jadi perusahaannya dia itu akan dipercayakan kepada kita berdua. Dan ketika kita sudah dipercaya, pokoknya kayak karyawan-karyawan baru kita suruh aja. Kita tinggal duduk santai gitu kan. Iya. Pak, kita duduk aja di sana yuk Pak. Oh ya boleh. Kamu duduk biar kan aku yang berdiri di sini. Oh gitu. Tapi Pak ngomong-ngomong nih, si Bu Santi, Santi apa sih dia? Nggak tahu. Itu enak aja Pak, kemarin-kemarin tuh nyuruh-nyuruh saya ya bikin kopi, terus ada tamu tuh saya harus ngelayanin tamu itu. Kan ngeselin banget jadinya aku tuh. Ibu siapa? Ibu Santi, kalau enggak Ibu Cindy gitu ya, lupa apa. Itu yang pakai kerudung yang biasanya diikat sama gini-gini tuh. Oh, itu. Bu Santi apa Bu Cindy sih itu? Kalau yang saya tahu itu namanya Ibu Santi sih. Bu Santi. Oh. Nah, kalau memang kerjaannya memang seperti itu ya sudah. Setelah Ibu Meme memberikan kepercayaan kepada kita, orang-orang seperti itu ya kita suruh. Kalau dia tidak mau ya kita langsung usir saja mereka. Ya udah pokoknya kayaknya aku harus ngasih pelajaran sih sama dia. Misalkan kita udah dapat kepercayaan dari Bu Meme, jadinya aku bakalan nyuruh balas dendam sih sama Bu Santi itu. Karena enak aja, aku mentang-mentang aku masih junior ya Pak ya. Terus itu juga. Dia nyuruh seenaknya aja nyuruh saya. Kurang ajar banget. Dipikir saya nih OB apa ya? Padahal saya nih kan pekerja di sana. Padahal sudah ada OB-nya gak sih di kantor kita, Pak? Iya kan, dia menganggap kita berdua ini masih karyawan baru. Tapi awas aja kalau si Ibu Meme sudah percaya sepenuhnya sama kita. Orang-orang seperti itu, seperti Ibu Santi sama Bapak Albert itu harus segera kita binasakan kalau perlu. Iya sih Pak, karena itu kayak sok-sokan banget sih soalnya jadi senior mentang-mentang dia udah lama di kantor itu. Jadi dia seenaknya aja buat ke junior-junior kayak saya ini dan juga Pak Sahrul ini. Kurang ajar banget, saya aja kaget Pak, saya baru masuk, terus habis gitu saya duduk baru ngerjakan tugas, baru ngerjakan laporan-laporan yang ada, terus saya dibikin, Mbak Elvira minta tolong ya dibikinkan kopi, itu tamunya katanya. Kok bisa-bisanya nyuruh saya padahal ada OB nggak sih? Aduh, mentang-mentang deh saya pegawai baru jadi seenaknya aja nyuruh-nyuruh saya. Orang seperti itu memang kita harus kasih pelajaran. Tapi aku mau tanya,
dari siasat yang sudah kita rencanakan dari kemarin-kemarin ini, kalau misal nih Ibu Meme sudah percaya sepenuhnya sama kita, nah rencana Ibu Elvira ini mau punya rencana apa? Tentu ini kan? Iya sih. Iya kan Bu? Ya kita dengan gaji yang segitu kita harus lebih banyak lagi sih dapat uangnya ya. Iya, kalau pakai cara mulus ya tidak bakalan berhasil Bu Elvira. Jadi kita harus menggunakan siasat lebih baru lagi. Nah, kan Ibu, sebenarnya ini tugas saya sih. Kan Ibu Meme kan perempuan. Jadi saya berusaha untuk tetap baik di depan Ibu Meme. Pokoknya gimana caranya agar Ibu Meme itu bisa sepenuhnya percaya sama saya. Terus tugasnya Ibu, nanti Ibu bisa mengarah ke hal-hal administrasi gitu. Pokoknya kayak ada pendanaan, Ibu bisa kurangilah di situ. Kita harus saling kerjasama agar ya kita nggak perlu kerja lama supaya bisa memiliki mobil lah minimal, kan seperti itu Bu. Iya sih, tapi pokoknya saya sih maunya ambil hatinya Bu siapa sih namanya? Bu Meme. Bu Oh itu. ya harus itu. Terus kayak saya akan baik-baikin dia, terus gimana caranya saya harus dekat sama dia, sama saya harus bisa bantu-bantu tentang pekerjaannya dia. Jadi saya lebih dekat, terus saya bisa dikasih kepercayaan, terus habis itu dia pasti bakal menyerahkan semuanya sih ke saya, dan saya dengan mudahnya untuk menguasai kantor itu sih. Bagus. Pokoknya tugas kita ini sudah saling melengkapi lah Bu. Iya. Ibu memiliki tugas untuk yang Ibu katakan tadi, dan saya juga punya tugas yang aku katakan tadi Bu. Bu, kalau misal nih Bu ya, Kenapa? si Novi tidak datang sekarang, nanti kan otomatis kita bakalan ditanyain nih sama Ibu Meme, kenapa bisa lambat seperti itu kan? Pasti Iya. bakalan dipertanyakan seperti itu. Nah, kira-kira Ibu bakalan punya jawaban seperti apa nih? Iya. Pokoknya kan jawaban yang harus kita persiapkan ini, gimana caranya agar Ibu Meme tidak menyalahkan kita berdua. Iya, jadi Ibu Meme itu percaya sama kita. Kan memang salahnya si Novi sih, Pak. Iya, Kenapa betul. dia tidak disiplin? Kenapa? Kan dari tadi kita sudah ada di sini, sudah menunggu Bu Meme, dan juga kita juga nungguin Bu Novi juga, tapi kelamaan. Jadinya emang salah si Bu Novi itu. Karena Apa perlu kelamaan. kita pura-pura ini ya? Kayak ngirim voice note ke Novi suruh datang ke sini gitu. Iya, Kan nggak bisa apa-apa. jadi bukti nanti Iya, kan? nggak apa-apa. Sudah, saya sekarang langsung kirim aja dulu ya ke si Novi. Novi, kamu di mana? Ini sudah jam berapa loh? Sekarang ini pertemuan yang sangat penting sama Ibu Meme. Kamu kok bisa lambat sih? Pokoknya saya tunggu di taman ini. Saya udah di sini. Tunggu ya. Sip, sudah. Itu kalau nggak digituin pasti bakalan makin lama sih sebenarnya. Ya, yang penting kita udah punya bukti. Meskipun dia bakalan lambat atau seperti apa, bodoh amat lah. Iya. Pokoknya dia kan cuma jadi manfaatin kita aja nanti kan. Pokoknya yang penting kita sudah punya bukti. Kita kasih tahu ke Ibu Meme nanti kalau misalnya kita terlambat memang gara-gara si Novi itu, Iya. bukan karena kita Enak berdua. aja si Novi itu, udah lama-lama kita yang disalahin nanti sama Bu Meme. Ibu Elvira, kita sekarang lebih baik jalan-jalan aja tuh. Siapa tahu kita ketemu si Novi itu di tengah jalan atau ya apalah. Si Bu Meme gitu. Ya ketemu Ibu Meme langsung, jadi kita Biar. langsung enak ngobrolnya. Iya, timbang nunggu Novi ini lama banget deh. Mana ya? Di sini Mas Di Fajar. sini aja. Jadi lebih asik dan lebih enak dan lebih nyantai. Jadi ketika teman saya datang, saya bisa melanjutkan keperluan saya dengan teman saya. Ketika teman Mbak juga datang, Mbak juga bisa melanjutkan kepentingan Mbak dengan temannya. Ya, anggapannya ibaratkan kita sekarang saling menemani, meskipun hanya sebentar daripada Mbak bertemu dengan orang. Mohon maaf Mbak, kalau saya dari tadi ngoceh terus. Iya. Jadi karena memang jiwa-jiwa sosial saya di kampung memang sudah seperti ini. Jadi terbawa ke sini. Jadi karakter saya aja ketika tangan begini ini sudah kebiasaan saya ketika di kebun teh. Nah, jadi Oh, di Mas Fajar punya kebun teh? bukan saya, yang punya kakek saya. Kakek saya itu meskipun udah tua tapi dia itu masih segar sehat karena ya? karena gara-gara daun teh tersebut. Makanya semisal kalau orang senang dengan minum teh,
Dia kan awet muda. Kenapa orang Korea, orang Jepang, terus orang Taiwan, orang Asia bagian sana itu awet muda? Ya karena bisa dibilang mereka suka minum teh. Iya, tapi bedanya kalau Indonesia itu masih pakai gula. Kalau orang luar negeri itu di mana-mana minum teh itu tanpa gula. Ya bener. Terus kalau orang luar negeri, orang Korea biasanya kalau orang Jepang tuh minumnya pakai mangkok, bukan pakai gelas. Jadi diminum tuh, arigato aja. Apa tuh artinya? Begitu biasanya orang Jepang. Kalau di sini kan diseruput aja. Kadang ada yang celup-celup, tapi kalau di Jepang tuh nggak gitu. Ngomong Mas ngabarin temannya nih. Kasih kan tadi ngobrol. saya mau ngabarin teman saya ya. Iya. Ini Mas Fajar mau tahu anak saya. Mana anaknya? Tuh, lucu banget kan? Ini umur berapa? Lehernya udah ceket nih. Iya, ini karena udah umur 5 bulan Mas Fajar. Sekarang lagi sama pengasuhnya sih. Kayak Cina ya. Gini-gini saya juga tahu kalau umur berapa tuh lehernya kapan ceket. Karena di belakang di kampung saya itu punya ponakan juga. Tuh, nama ponakan saya itu Queen. Queen. Namanya Queen. Nama saya sih Queena. Oh, Queena. Jadi hampir sama ya? Queena. Iya. Kenapa nggak cowok, seandainya cowok? Queena. Artinya berarti ratu dari segala ratu, begitu ya? Betul. Cuman, iya kalau boleh tahu, ini teman kantornya mau rapat di sini? Nggak ada sih, kita mau survei. Survei? Nggak ada sih, kita cuma mau survei aja. Tapi ya kebetulan karena jadwal di kantor lagi lowong, lagi ada itu. Ya sama sekalian mau ketemu sama bos besar. Tuh, nih temen aku udah WA nih, nyariin aku kan. Iya, bilang aja suruh kesini Mbak. Ya saya doakan semoga karir Mbak melesat deh. Novi, kamu ngapain Bu, aja El, di sini? Dari tadi saya sama Pak Sahrul ini nunggu. Oh, ini temannya Mbak Novi. Mbak, Ngapain lagi? Pacarnya? Apaan sih? Bu Novi, saya berdua sudah menunggu dari tadi. Iya, tadi tuh ada musibah Pak Sahrul sama Bu El. Saya dari tadi sama Bapak tuh nungguin dari sini. Mbak Novi, tangannya Mas patah diikat kayak gitu musibahnya. Mas, jaga omonganmu ya. Ini keren. Selain keren, kamu belum pernah diginikan. Oh lah, Pak. Nggak usah banyak gaya deh Mas. Kamu udah penampilan kayak gini, masih aja mau deketin si Novi nih. Pak. Ini bukan bermaksud untuk deketin. Gini Bu El, Pak Syahrul. Tadi udah bilang bukan pacar, terus mau deketin, terus apa? Makanya tunggu Sudah berdua jelasin. dari tadi di sini. Pak, Makanya, Mas, Bu Om, El, jelasin. Om, Tunggu saya. kalau ngomong itu dijaga. Om segala macem. Saya ini masih temennya si Novi ini. Kamu Nov, harusnya kamu itu siap-siap menemukan kita. Kamu malah asik-asik pacaran di sini juga. Salah, sebentar saya potong ya. Maksud saya yang pertama, masalah ini bukan patah. Kalau di kampung saya diikat seperti itu patah. Terus yang kedua, kok malah yang disalahin Mbak Novi sih? Mbak Novi ini datang dari tadi pagi loh sama saya. Kalian yang baru datang. Salah, dia mau ketemu Bu Meme. Dari tadi saya nunggu sama Pak Sahrul di sini. Pak Syahrul, Bu El, Jangan saya itu mentang-mentang Bu Novi ini udah lama senior ya di perusahaan ini. Terus Bu Novi seenaknya aja main gitu. terus kapan saya ada kesempatan untuk ngomong, untuk menjelaskan? Enggak ada yang perlu dijelasin dia Bu Novi. Bu Novi emang Bu salah. Novi, aku kasih tahu ke Ibu Novi ya. Kalau Ibu Novi memang mau pacaran, dipersilahkan. Tapi asalkan jangan ketika mau ketemu sama Bapak Bos. Ibu Novi ini harusnya disiplin, memberikan contoh yang baik buat kita karyawan baru, malah memberikan contoh yang sangat tidak pantas di muka bumi ini. Mas, Apa? Kamu ngomong? yang tidak pantas itu adalah kalian berdua. Ibu Novi ini, Mbak Novi maksud saya, ini udah datang dari tadi pagi loh. Dari rintik-rintik hujan masih pagi jam 6:30, jam 6:30, dia udah datang sama saya. Kalian yang berdua yang baru datang kok bisa Mbak Novi yang salah sih? Ini gimana sih kalian? Kok bisa? Harusnya Kita berdua dari tadi di sini. terus kalian berdua, bertiga sama Mbak Novi mau ketemu dengan siapa ke sini? Bu Meme, itu bos kita. Kenapa? Oh, Bu Meme. Emang kamu tahu? Enggak. Yang jelas kamu nggak bakalan tahu lah. Kamu ini kan cuma dari penampilan menunjukkan kalau kamu Orang kampung maksudnya? Nah, Apaan? itu Gak kamu usah tahu ngaku sendiri. aja orang Kalau kamu orang kampung. kampung, gak usah deket-deket sama si Novi. Iya, Novi sama aku aja ya. Pak Sahrul jangan sama kayak Ini gitu. senior kamu loh. Meskipun Mbak Novi ini janda, jangan cuma kurang ajar seperti ini. Siapa yang tidak suka loh? Ada laki-laki yang kurang ajar terhadap janda. Banyak
banyak gaya deh, gak usah sok-sokan jadi pahlawan siangannya Mbak Novi deh. Nggak jadi pahlawan, saya nggak mau jadi pahlawan kesiangan di sini. Saya cuma mau bilang menjelaskan bahwa kalian sendirilah yang telat datang ke sini. Mbak Novi ini nggak telat, malah dia sampai ketabrak dengan saya di pinggir trotoar tuh di situ. Ya makanya kalau jalan itu pakai mata. Iya, yang pakai dengkul siapa? Ya kamu lah. Jadi penampilan aja kayak gitu duh. Gaya banget sok-sokan. Mentang-mentang penampilannya pakai kemeja. Udah nggak apa-apa Kita Syahrul. ini orang kantor, kamu apa? Udah pakai lusuh-lusuh kayak gini. Bu El jangan sampai gitu dong. Kasihan sama Mas Fajar. Biarin dia. Kamu Mau kasihan-kasihan Bu apa Novi, sama orang kayak gini? kamu Topi aja ini sampai kan kembali kayak gitu. sudah jadi orang yang sukses. Jadi lebih baik tinggalkan laki-laki seperti itu. Dari penampilannya udah gak jelas seperti itu, orang kampung juga. Saya memang Mbak jelas ya, tapi saya tidak pernah menghina seseorang yang tidak yang jelas menjadi tidak jelas. Contohnya, yang sudah jelas-jelas datang tapi dihina dan direndahkan dan dicaci, dikira tidak datang tidak jelas. Maksudnya apa? Emang pantas. Kamu itu emang pantas dicaci maki dihina karena kamu orang kampung yang sosokan datang ke kota. Bu El sabar dong, gak usah marah-marah. Ini semua salah aku, Bu El. Oh enggak, Mbak Novi nggak salah. Ini yang salah, mereka berdua Ya yang salah. memang semuanya ini salah kamu Ibu Novi. Harusnya kamu ini memberikan contoh yang baik buat kita. Disiplin, tepat waktu, on time. Di waktu yang tepat. Ya, saya tuh udah on time, cuma Memberikan kalian kan- contoh yang Cuma kalian kan nggak tahu alasannya kenapa saya telat. Kalau kita dimarahin sama Bun Meme gimana? Iya. Kan gara-gara kamu telat. Kita nungguin kamu dari tadi di sini. Bu Meme pasti paham, Bu Meme pasti mengerti. Kamu tahu sendiri kan Bu Meme seperti apa orangnya? Bu Meme itu kalau ke kita tuh marah. Kita nih orang baru ya di sini ya. Iya, Jadi jelas. kita harus ngasih apa sih kinerja yang baik. Ya jelas marah Bu Meme, orang kerjaan kalian memang nggak ada yang becus. Bu Novi, saya sama Ibu Elvira ini punya rencana yang sangat matang, Bu. Makanya saya ini sama Ibu Elvira datang tepat waktu. Cuma gara-gara kamu si Novi sampai datang terlambat seperti ini. Dan Ibu Novi, harusnya Ibu Novi itu menjaga image kita berdua. Kalau kita ketemu sama Ibu Meme, ketemu sama orang seperti ini kan image kita bisa berubah langsung. Lagi mata Pak Bos. apa? Meskipun saya orang kampung, saya nggak pernah malu-maluin orang kota. Oh, emang begitu ya? Kalau orang kota memang menghina dan merendahkan orang kampung begitu, memandang rendah orang kampung. Hah? Secara fisik kamu tuh udah kayak gak cocok banget sama kita. Kita ini orang kantoran. Kamu apa di sini? Meskipun saya orang kampung, kalian juga gak bakal percaya kalau misal saya ini seorang bos di kampung saya. Bos, Novi, kalau kamu ketemu sama orang itu yang benar-benar real saja, tidak perlu yang punya imajinasinya sangat tinggi seperti orang ini. Emang saya bukan orang real, emang saya robot, emang saya kalau apa? dari penampilan kamu terus orang desa terus ngaku jadi orang yang punya perusahaan segala macam, itu omong kosong, Novi. Nih, contoh orang yang memang manipulatif, tidak ada rekayasa. Omongan itu jangan terlalu tinggi, Mas. Saya ini bukan belantik ya. Saya ini bukan orang yang tipikal orang manipulatif. Ingat kalau bicara sama siapa? Udah Denovi. Denovi jangan sama orang seperti ini. Denovi kalau bekerja sama orang seperti ini bisa kacau semua pekerjaannya. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Ya habisnya. Kita ini orang kantor, kita ini orang kota gak kayak kamu. Kalau orang kantor tuh orang berpendidikan, tidak pernah bilang orang kampung memanipulatif. Saya bukan orang kampung ya, meskipun orang kampung saya nggak pernah manipulatif seperti itu. Manipulatif lah. Kamu itu udah jelas-jelas udah dari penampilannya udah kayak orang kampung, bilang-bilang pakai bos galak. Udah deh, bukan maksud saya juga mau sombong terhadap kalian, tapi kalau kalian juga pun tidak akan percaya kalau saya juga bos. Teman Denovi kok kayak gini sih? Percaya sekali lah ya Elvira ya, Bu. Maaf Mas kalau teman-teman kantor aku harusnya kamu tidak perlu minta maaf sama orang ini. Orang ini sudah tidak pantas sama kamu, sudah mengganggu waktu kamu. Waktu kita ketemu sama Ibu Meme bisa terlambat ini. Denovi sih dari kecantikan kayak gini sih baik ya, cantik baik. Cuman ini nggak cantik udah marah-marah terus sama saya, Bu. Jangan sembarangan kamu, kurang ajar banget kamu. udah sabar. Kamu pikir Ini aku kayak gini perempuan. tuh apa? Perempuan tenaga badak juga, Denovi. Makanya sih Mas Fajar. Denovi mending ikut saya aja yuk. Urusan karir, urusan pekerjaan saya yang Kamu tanggung ini jawab. masih punya tanggung jawab ketemu sama Ibu Meme. Kalau ketemu sama orang seperti ini, ampun dah. Masalah kita bakalan lebih ribet lagi. Ya udah. Kamu di sini aja lebih baik Denovi. sama kita aja. Saya yang tanggung jawab sama Mbak Meme. Tapi Udah, nggak apa-apa, udah. Masalah Bu Meme saya yang ngatur semuanya nih. Wah, gawat ini kalau Ibu Novi sampai ketemu sama orang itu, kita bisa buruk di depan Ibu Meme. Sudah, kita hampir aja dulu yuk. Iya Mas Fajar,
tahu. Ya habisnya aku kesel sama teman kamu tuh. Harusnya teman kamu tuh harus sadar. Udah jelas-jelas kamu pagi-pagi datang lebih awal sampai kamu nabrak aku. Tapi tiba-tiba sampai di sana. Ya kan? udah, Kamu yang disalahkan sama teman berdua, dasar cuma mentang-mentang aku orang kampung. Ya udah Mas Fajar, sabar aja. Kalau misalkan Aku tuh terlanjur emosi, ada macam 2 krokodil kayak gitu tuh. Tapi mau gimana lagi Mas? Aku tetap bekerja sama dia. Kalau misalkan aku nggak bekerja, kamu tahu sendiri kan aku tuh janda anak 1 Mas. Terus mau dikasih makan apa anak aku? Denovi jangan takut, nggak usah takut. Masalah karir Denovi, masalah pekerjaan Denovi, Mas yang tanggung jawab, ya kan? Bukannya kok masih kerja sama 2 orang itu? Bukannya tadi dia bilang Denovi seniornya yang lebih lama? Jadi gini, aku tuh karyawan lamanya, mereka berdua itu karyawan baru. Cuman sikap mereka itu kurang ajar banget sama aku Mas. Mentang-mentang dia karyawan baru, jadi minta ya seenaknya aja dia nyuruh-nyuruh aku kayak gini. Padahal dia sebenarnya bisa kok belajar, cuman dianya aja yang malas, jadi keseringan aku deh yang disuruh-suruh. Mas tuh paham deh, Mas tuh paham. Seakan-akan dia yang datang lebih awal dan Denovi yang akan dikatakan terlambat terhadap Bu Meme. Begitu kan? Dia ingin mengambil hati Bu Meme dan dia ingin ini saya. Itu karyawan nggak baik. Itu karyawan nggak baik. Dia cuma mau mengambil hati atau mau caper, cari muka di depan orang, apalagi di depan atasan. Nggak baik kayak gitu deh. Ya, tapi aku yakin kalau Bu Meme itu pasti selalu percaya sama aku. Karena aku sama Bu Meme udah bertahun-tahun aku bekerja sama Bu Meme, Percaya Mas. sih percaya deh. Cuman kan Anda harus tahu sendiri, mereka berdua kalau terus-terusan memfitnah Denovi, maka lama-kelamaan Ibu Meme bisa apa? Bisa percaya juga dong. Ya, kayak gitu sih Allahu a'lam aja, Mas. Aku di sini memang ya udah nikmatin aku selagi aku mau sih kerja nerima gaji ya udah. Ya nggak bisa gitu juga deh. Mas nih sebagai laki-laki yang meskipun Mas baru kenal sama kamu, Mas nggak terima. Kok ada sih orang seperti itu? Percaya ya? Percaya. Tapi Mas. Kamu jangan mentang-mentang kamu seenaknya ya bawa si Novi ini ke sini. Kita tuh belum selesai ngomong dari tadi. Ya habisnya saya nggak terima meskipun saya baru kenal dengan Denovi. Kalian berdua datang semena-mena, kalian udah jelas-jelas datang telat. Jam berapa sekarang? Denovi tuh datang pagi-pagi rintik-rintik hujan, masih basah di sini kok. Jangan mentang-mentang kamu orang kampung ya. Kamu seenaknya aja bawa dia dan gara-gara kamu dia itu telat ketemu sama kita. Kita juga telat ketemu sama Bu Meme. Ya karena kalian berdua masih keluyuran. Mas. Coba kita Sebenarnya dari tadi nungguin Novi. kalau misalnya kamu mau bawa Novi kemanapun itu terserah kamu Mas. Cuma sadar diri, Novi ini sekarang masih ada keperluan sama si bosnya, sama si Bu Meme. Jadi kalau misalnya kamu mau ketemu sama si dia, mau di luar jam, kita terserah. Mau mantap-mantapan di rumah berdua, di kos segala macam, terserah Mas. Tapi yang terserah aku lah. Aku mau ngomong seperti apa, jelas itu adalah hak aku sendiri. kalian bisa nggak sih dikurangin aja nada bicaranya? Nggak enak loh dilihat orang. Kalian bisa mencemarkan nama baik perusahaan kita. Terus kalau misal ada Bu Meme, saya sebagai orang luar yang hanya berduduk diam diri di situ, apa salah? Yang jelas kamu kalau misalnya datang keluar, kamu mempermalukan kita bertiga. Bayangkan, kita penampilannya semuanya sudah rapi seperti ini, terus kamu datang cuma dengan pakaian seperti ini. Mentang-mentang saya nggak Bukan memalukan sekali kan Ibu? Iya, sudah sandal hitam kayak gitu, dekil lagi. Duh, malu-maluin banget. Kita tuh sebagai orang kantor ya, kita harus berpenampilan rapi. Mei, seharusnya kamu ngasih contoh yang baik dong di depan Mas Fajar. Mas Fajar ini lagi Novi! Bukan gitu. Mas Fajar ini lagi Sebentar. Orang kampung itu meskipun kerja di kampung, tidak ada yang namanya karyawan mempunyai attitude dan karakter seperti ini. Tapi sekarang kok saya pergi ke kota setelah sekian lama dan sekian tahun saya nggak ke kota, saya bertemu dengan karyawan yang berkarakter seperti monster seperti kalian. Ya sudah Denovi. Omonganmu itu dijaga ya Mas ya? Apa sih? Kok Kalau bicara itu dipikir terlebih dahulu, jangan asal yang muncul di kepala langsung diucapkan seperti itu. Tolong sudah. menjaga sikap. Nggak enak kan? dilihat sama- Seharusnya yang jaga sikap itu kamu. Tidak boleh membawa lelaki ini ke tempat seperti ini. Kalau kamu memang ada janjian sama ibu bos, datang sendiri aja, tidak perlu sama bawa lelaki semacam Denovi. ini. Ya udah. Lu kan nggak tahu kesusahannya Mas Fajar itu apa. Dia kebingungan di sini Mas. Dia tuh dari kampung. Denovi, Dek, nggak apa-apa. Mas percaya, Mas yakin dengan Denovi. Denovi juga gak akan bertemu dengan orang tipikal dengan orang tua ini. Mas jamin orang berdua ini tidak akan pernah bekerja lagi di kantor Denovi. Mas pamit, silahkan lanjut. Gak usah saya. Kamu siapa, hei? Kurang ajar banget laki tuh. Ya udah,
Daripada kita lama-lama di sini, ayo kita ketemu Bu Meme. Daripada kita dimarahin, aku juga Nih gara-gara kamu ini emosi aku langsung. Itu Tapi pegawai baru kalian di nggak sini. ngerti dia tuh orang kampung, dia kesusahan di sini. Kalau misalkan dia tersesat gimana? Mau orang kampung kayak mau orang kota kayak, kalau dia cuma gara-gara ketemu dia kamu telat, ya kita juga keikutan salah. Tapi aku yakin kalau alasanku untuk menolong orang, Bu Meme pasti ngerti kok. Ayo deh, kita baiknya cepat-cepat ketemu Bu Meme biar kita tuh nggak dimarahin. Oh jelas, ya sudah yuk sekarang kita langsung ke sana. Ayo, cepetan. Ya. Ada ya orang seperti itu. Nggak waras semuanya. Pak Fajar. Pak Fajar dari mana aja? Dari tadi saya nunggu Pak Fajar di sini. Ibu Meme tanya saya dari mana. Saya sedikit ada urusan di belakang. Dan saya juga udah menunggu Bu Meme dari tadi, dari pagi rintik hujan. Sekarang udah mau mulai kering, sampai mau hujan lagi. Bu Meme kemana aja? Hah? Saya dari tadi nungguin Pak, jadi saya nunggu di situ. Ngeliatin Pak Fajar gak ada. Ya jelas nggak ada lah. Saya dari tadi pagi itu muter-muter cari Bu Meme. Saya tadi coba kontak Pak Fajar lewat WA, terus WA-nya Pak Fajar gak aktif. Aktif kok, WhatsApp saya aktif semuanya. Sekarang gini deh, saya mau tanya sama Bu Meme. Apa benar di kantor Bu Meme, kantor kita itu ada yang namanya Ibu Novi? Iya Pak, benar ada yang namanya Ibu Novi. Emang ada apa dengan Ibu Novi? Beberapa partner kerja Ibu Novi, yang jelas karyawan Ibu Meme itu bersifat kurang ajar terhadap saya. Dan dia tidak mempunyai attitude dan karakter yang baik. Dia merendahkan saya, dia mencaci saya, dia mendorong saya. Apa maksudnya? Iya Pak, sebelumnya saya minta maaf atas kesalahan karyawan-karyawan kita Pak. Mungkin mereka belum tahu kalau Pak Fajar itu adalah bos dari perusahaan yang Pak Bos punya. Jelas. Misal mereka tahu saya bosnya, mana mungkin dia berani kurang ajar. Karena mereka berpikir saya hanyalah seorang anak kampung yang datang ke kota tidak membawa apa-apa. Dan saya datang ketika bertemu dengan bosnya, saya bisa memalukan mereka. Tapi nyatanya mereka ingin bertemu dengan saya. Apa? Bu Meme lihat siapa? Ya nyari mereka bertiga Pak. Udah mereka di sekitar sini. Asal Bu Meme tahu ya, kesempatan saya datang ke sini. Sekian tahun saya nggak datang ke kota. Tujuan saya apa? Yang pertama, saya ingin melihat suasana kota dan melihat alun-alun kota. Yang kedua, saya ingin mengajak Ibu Meme refreshing, melihat teman-teman semuanya, melihat karyawan, mengenal karyawan lebih dekat, dan mengajak mereka makan-makan di hari ini. Tapi apa? Hah? Mereka apa yang perbuat sama saya? Coba hubungi mereka ya. Coba hubungin. Saya pengen tahu seperti apa lagat mereka ketika datang ke sini. Saya udah gedek sama mereka. Saya udah mau pulang dari sini nih. Udah ngangkat Pak. Mungkin mereka sebentar lagi nyampe kok Pak. Di voice note aja, di voice note, di voice note. Oh ya langsung di grup aja deh. Bu Meme ini bisa-bisanya Pak sih. Syahrul, Bu Novi sama Bu El sekarang ada di mana ya? Sekarang saya sudah ada di parkiran deket Kodim. Cepet ya sini, saya tunggu di sini. Nah, harusnya Bu Meme itu kurang tegas. Kalau seperti itu Bu Meme kurang tegas. Maksud saya, Ibu Meme sebagai pimpinan, sebagai kepala cabang di sini, Bu Meme itu harus tegas. Saya di kampung loh, Bu. Jadi kebun teh itu, jadi saya ngurus kebun teh udah nggak sanggup. Terus saya ditimpa dengan karyawan-karyawan seperti ini. Ekspektasi saya ketika saya bertemu dengan karyawan-karyawan di kota, semuanya bersifat ramah. Karena saya pikir orang kota, orang kampung itu sama-sama ramahnya, jiwa sosialnya sama. Bu Meme mendengarkan apa yang saya cakap kan? Pak. Cuma mereka ini memang di kantor, di luar, mereka tuh memang ya bikin ulah terus. Katanya mereka baru, kenapa bikin ulah terus? Kenapa diterima kalau memang misal buat ulah terus? Memang awal-awal mereka dikasih tugas, dikasih berkas, mereka ngerjainnya itu dengan baik Pak, benar semua. Tapi ya mungkin yang ngerjakan bukan mereka Pak ya. Ini Bu Meme. Ini Pak, mereka sudah datang Pak. Meme, Ngapain Ibu deket-deket sama ini Bu? Awas Bu, hati-hati. Hati-hati. Bu, Mas Fajar. orang kampung Ibu. Kalian tahu nggak? Pak Fajar ini siapa? Siapa emangnya? Pak Fajar ini pemilik perusahaan. Pak Fajar ini yang akan kalian temui. Mana Pak Fajar? Bukan Pak Fajar masih datang. Mana Pak Fajar? Ini Pak Kalian Fajar. di kantor, di luar, tetap aja kalian ini. Kalian ini karyawan baru. oh karyawan baru. Kita kan nggak tahu Ibu. Begini ya, kalian sama saja ketika bersifat seperti itu di lapangan dan di tempat umum seperti ini.
bukan mencoreng nama baik saya, tapi mencoreng nama baik kantor saya. Secara kalian sudah terkenal dengan nama, dengan pekerjaan di kantor saya. Apa seperti itu? Bekerja di kantor saya dan bersifat arogan, apalagi terhadap saya. Kalian arogan terhadap saya. Kalian masih main tangan terhadap saya. Main apa? Ini mobil siapa Bu? Kamu tanya ini mobil siapa? Ini mobil Pak Fajar. Oh, tidak. Kalian ini gak punya attitude sama sekali ya. Meskipun penampilan saya seperti ini, orang kampung yang kamu bilang, saya di rumah banyak mobil. Cuman saya percuma ngobrol sama kalian. Saya nggak mau sombong. Ini aja saya salah mobil datang ke kota. Harusnya saya nggak bawa jeep seperti ini. Harusnya saya bawa mobil saya yang SUV di rumah. Pak, saya minta maaf ya Pak. Setelah apa yang kalian lakukan terhadap saya, kalian minta maaf. Saya sudah terlanjur gedek sama kalian. Kalian mempermainkan Denovi. Makanya Denovi barusan bilang kan terhadap saya yang akan bertanggung jawab terhadap Denovi dan terhadap karir dan pekerjaan Denovi. Karena apa? Karena Bu Meme adalah bawaan saya. Bu Meme ini yang memegang perusahaan saya. Ketika kalian menyebut nama Bu Meme, saya sudah nyantol kalian bekerja di perusahaan saya. Cuman saya diam. Percuma ngeladenin kalian. Meskipun saya bilang bahwa saya adalah bosnya kalian pada saat waktu tadi, percuma juga kalian nggak percaya. Malah kalian akan menertawakan saya. Betul? Jadi saya kan tidak tahu Pak kalau Bapak yang memiliki perusahaan ini. Oh, semisal kalau kalian tahu, kalian akan hormat begitu. Berarti kalian hanya memegang jabatan dan apa? Dan harta. Berarti itu sifat kalian. Maksud kami Pak, jadi kan Lila tadi cuma Kan kita harusnya kalian ini contoh Bu Novi. Bu Novi ini dari tadi tepat waktu. Dia coba menghubungin, memang saya tidak mengangkat, soalnya saya tadi ada urusan. tadi saya berdua sama dia, saya itu nungguin Novi. Akhirnya ketemu sama Masih ngeles. Udah jelas-jelas kamu datang terlambat. Yang datang pertama ke taman kota ini adalah saya. Yang pertama tukang parkir, kedua saya. Saya tabrakan sama Denovi. Saya tabrakan di sini. Gak ada orang sama sekali. Parkiran juga masih kosong. Kalian ketika saya sudah mengobrol lebih dari setengah jam, kalian baru datang. Dan seakan-akan kalian bilang sama Denovi, kita harus tampil maksimal, tampil perfect di depan bos, di depan Bu Meme. Agar kita mendapatkan wibawa. Di luar Bu Meme terserah, bukan begitu pikiran kalian. ya, ya bukan seperti itu Pak, itu kan sebenarnya cuma rencana kita berdua saja Pak. Kalau misalnya Bapak tetap menerima kita, tetap menjadi karyawan yang akan bertahan lebih lama Pak, kita berdua akan menjadi karyawan yang lebih baik lagi Pak. Saya minta maaf Pak. Sudah kalian ini kita nggak tahu Bu, soalnya dia tadi Bu Novi sama Pak Fajar ini tadi berdua-duaan, jadi kita pikirnya mereka bukan mau kerja tapi mereka pacaran. Oh, Jadinya- berdua-duaan kalian anggap itu pacaran. Memang kalian berdua-duaan ini anggapannya pacaran juga dong? Bukan seperti itu Ibu, tapi kan dia kan dari tadi saya sama Pak Syaron sudah nungguin Bu Novi. Nah gini aja ya, saya capek berbelit-belit berbahas-bahas ngobrol gak jelas kemana arahnya. Intinya Bu Meme, saya mau karyawan dua ini dipecat. Loh, Pak, kalau gitu jangan deh Pak. Apanya yang jangan? Enggak. Sudah kalian dengar sendiri kan apa kata Pak Fajar. Jadi mulai sekarang kalian ini berhenti dari perusahaan. Jangankan kayak Bisa kesempatan lagi. kesempatan, jangankan kesempatan kalian berdua. Karyawan saya di kebun teh di kampung tuh banyak. Bisa saja karyawan teh saya yang berasal dari kampung saya transit ke kota. Saya karyawan banyak, gak kekurangan. Saya Kalian dengar sendiri kan? Makanya kalian ini harus punya attitude di luar atau di dalam pekerjaan. saya mau berubah Bu. Saya keterima lagi Pak. Sama ya Pak ya. Jangan janji sama saya, janji sama yang atas. Karakter kamu sudah mendarah daging. Kamu aja ke meja kayak gini. Mending saya pakai baju kaos seperti ini. Ya Pak. Maaf ya, saya. Udah, kamu mending balik deh. Kamu mending pergi dari sini. Saya udah muak lihat muka kamu. Balik deh semua. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf Pak. Bu, saya minta maaf. Udah, sana-sana kalian pergi. Pak Fajar, saya sekali lagi minta maaf atas kesalahan mereka berdua Pak. Lain kali, Bu Meme sebagai atasan harus benar-benar tegas. Harus benar-benar mengayomi. Jangan sampai ada pilih kasih. Kalau sampai Bu Meme nggak tegas, bisa jadi antara Ibu Novi, antara siapa namanya yang laki? Si Pak Syahrul, Sahrul sama yang satu wanita. Bu Elvira. Bisa diadu domba kalian berempat.
Karena memang tipikal mereka, Ibu Novi sudah mau dibilang terlambat, padahal jelas-jelas dia udah datang lebih awal. Dan untuk Terus pertemuan buat rapat pekerjaan ini gimana, Pak? rapat pekerjaan ditunda aja. Saya sekarang ada lebih urusan yang lebih penting, yang jelas di luar pekerjaan, tentunya terhadap Denovi. Dek, Iya mas, Itu mas. saya pamit aja dulu ya, Pak ya. nah di sana. Nanti saya langsung mampir ke rumah. Bu Novi, saya duluan ya, masih ada urusan soalnya. Bu ini, saya Sudah ada Ibu urusi sendiri, Mas ya. Misi Pak, Bu. Denovi. iya mas. Jadi Bapak, Pak Fajar. gak usah panggil bapak, panggil mas aja kayak kita pertama tabrakan tadi. Setelah saya mengenal dari jauh, meskipun hanya beberapa jam, saya ingin mengenal lebih dekat lagi terhadap Denovi. Meskipun Denovi punya janda atau beranak satu, whatever lah. Saya bodoh amat dengan hal-hal seperti itu. Intinya saya ingin ta'aruf dengan Denovi, saya ingin niat serius dengan Denovi. Yang pertama-tama biar saya juga pulang ke kampung tidak rugi. Saya harus mendayung satu kali dan saya harus melangkahi beberapa pulau. Saya ingin menghadap terhadap orang tua Denovi. Pak Fajar maksudnya apa? Saya ikut sama Mas Fajar gitu. Saya ingin meminang Denovi menjadi istri saya. Pak, saya hanya karyawan di sini Pak. Dan saya juga janda. Meskipun Denovi sebagai karyawan, lantas kenapa? Apa sebagai karyawan itu tidak boleh menikah dengan atasan? Kan boleh. Yang penting kan niat saya juga tidak beristri. Kecuali saya punya istri, boleh dong Denovi marah-marah terhadap saya, nggak pantas. Saya di sini nggak punya pasangan hidup. Saya intinya ingin menghadap orang tua Denovi dan saya ingin mengutarakan semua apa yang saya rasakan dan saya ingin mengutarakan apa yang sudah terjadi hari ini. Dari kejadian hari ini, Denovi itu udah tahu. Denovi memang benar-benar orang baik. Udah saya yang nabrak, cuman saya yang nyalai Denovi. Saya yang masih ngata-ngatai Denovi. Udah gitu Denovi masih difitnah karena terlambat. Udah gitu juga Denovi masih pasrah dan masih menerima mereka. Saya udah tahu Denovi udah menerima semuanya. Udah ya. Sekarang ikut saya. Maksud saya ikut Denovi ke rumah Denovi. Pagi-pagi seperti ini kayaknya masih jam 10 udah mendung. Kayaknya memang lebih cocok saya ke rumah Denovi terus saya dibuatin teh hangat. Boleh? Oh, boleh Pak. Yaudah, masuk. Mas, ya. Mimpi apa itu semalam? Bertemu wanita cantik, meskipun janda tapi baik sekali. Masuk, masuk deh.